Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Indira. Hari ini di dalam video ini saya akan memberi materi tentang naratif teks. Naratif teks adalah sebuah bentuk cerita fantasi, kisah nyata atau dongeng yang memiliki serangkaian peristiwa yang terhubung secara kronologis. Saya memiliki video yang menjelaskan secara rinci tentang naratif teks, karakteristik, dan ciri-ciri dari naratif teks. Disimak videonya. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa naratif teks ini adalah sebuah bentuk cerita fantasi, dongeng, atau yang bisa diangkat dari kisah nyata yang telah terhubung dari cerita awal sampai cerita akhir. Mereka memiliki karakteristik menggunakan past tense dan non-phrase. Naratif teks juga memiliki struktur di dalam cerita, yaitu orientation, complication, resolution, and reorientation. Saya akan membacakan cerita dan kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari naratif teks. A hungry crocodile. One day, there was a hungry crocodile waiting beneath the lake in the jungle. The crocodile hiding under the surface of the lake for a long time, but there was not yet any prey approaching that lake to drink. The crocodile was so cruel, and thus it had no friends, and the other animals hated it so much. At the afternoon, the crocodile could not stay any longer to the lake. It finally walked the ground. But the day was an unlucky day for the crocodiles. After getting the bank of the lake, suddenly there was a big branch of the tree falling upon its neck. The crocodile could not move at all. Not long after the falling branch, finally there was a buffalo coming to the lake to drink. The buffalo saw a crocodile, and the buffalo was afraid and would leave that lake soon. But the crocodile asked it sadly to help. The buffalo felt sad about it and decided to help a crocodile. But after helping the crocodile, the buffalo got something unexpected. The crocodile bit the buffalo's legs, and the buffalo shouted loudly, asking help for any other animal near it. Conscious that was the way to go, the lake heard the buffalo voice. Kanchil ran quickly to see what had happened to the buffalo. Near the lake, Kanchil saw the buffalo and crocodile. Kanchil asked, "What happened?" And the buffalo answered, "The crocodile bit my leg after I helped to remove the big branch from its neck." The crocodile also said, "I'm hungry and you are at my territory. Therefore I beat you, poor buffalo." The crocodile laughed at buffalo. Kanchil said to buffalo, "It is impossible. You had helped the crocodile, thus the crocodile had the right to bite to you." The buffalo said, "I'm not telling a lie. I can prove it." Kanchil said, "I believe the crocodile right, but then you can try to prove your telling."
But first, crocodile must release your bite, okay? Crocodile say, okay, it is easy, but after that I will eat the buffalo. Kancil said, okay dear. The buffalo laid the big branch at the former position upon the crocodile next. After the sun said, let's run, buffalo, let's run. The buffalo Kancil runs as fast as possible, and the crocodile had realized that had been fooled by Kancil. The crocodile was still rapid and there was not one help it. Jadi di dalam cerita ini kita akan membedah bagaimana orientasi, komplikasi, dan resolusi dari cerita tersebut. Yang saya akan ingatkan lagi, orientasi adalah tempat awal cerita yang menyatakan tempat di mana keadaan dan awal cerita. Sedangkan komplikasi ini adalah inti dari sebuah masalah di dalam cerita. Jadi di komplikasi nanti akan kita lihat di mana letak masalah dari cerita si A Hungry Crocodile. Dan resolusinya adalah bagaimana permasalahan yang akan dipecahkan oleh cerita tersebut. Oke, di orientation kita bisa melihat di sini juga dijelaskan tempat kejadian ini berada, yaitu di hutan. Dan keadaannya adalah bahwa si buaya yang sangat lapar ini ingin mencari makanan, tapi ia tidak ada di hari yang beruntung. Dia tertimpa kayu dan tidak ada satupun hewan yang menolong. Di complication, di inti dari masalah, di sini masuklah kerbau yang melihat dan akan membantu si buaya, tetapi di sini buaya tidak menepati janjinya dan malah akan memakan si kerbau. Buffalo di sini adalah permasalahannya, dia makan, dan di resolusinya dan di penyelesaian masalah, Kancil datang dan memberikan sebuah masukan agar kerbau tidak dimakan oleh buaya dengan membuat reka ulang keadaan bagaimana Kancil, kerbau, dan buaya bertemu. Di resolusinya juga setelah ia membuat reka ulang dan membuat buaya tertimpa oleh kayu lagi, ia membuat buffalo atau kerbau itu lari. Di sini di resolusi ada dia mengatakan let's run buffalo, let's run. Di situ dia telah menyelesaikan masalah untuk cerita tersebut. Di reorientation kita bisa mengambil pesan-pesan moral dari cerita itu dihadapkan oleh part terakhir. Di sini bisa kita lihat adalah pesan dari cerita tersebut adalah rasa saling peduli, yaitu dimana kerbau peduli terhadap buaya yang padahal ia bisa saja dimakan oleh buaya, tapi dia tetap peduli karena melihat buaya merasa kesulitan ditimpa oleh sebuah batang pohon. Dan kedua, cerita ini juga mengajar kita tentang bertanggung jawab atas janji. Setelah berjanji buaya tidak memakan kerbau, tapi dia tetap mau memakan kerbau dengan menggigit kaki kerbau. Yang ketiga, di sini ada juga jangan merusak kepercayaan seseorang. Di sini setelah berjanji ia telah merusak kepercayaan kerbau dan itu membuat ia tidak bisa dipercaya oleh seluruh hewan-hewan yang ada di hutan. Jadi itulah video singkat dari saya. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa naratif teks ini adalah sebuah cerita yang berbentuk fantasi atau yang bisa diangkat juga dari kisah nyata dan atau dongeng yang memiliki serangkaian cerita penghubung antara awal peristiwa dan akhir peristiwa. Naratif teks juga memiliki karakteristik dan struktur, yaitu strukturnya adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientation. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.